Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ramzan Mubarak, Ramzan Mubarak, हर एक दिल को ईद मुबारक. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Teman-teman semua, dimanapun kalian berada, ayat tersebut terdapat sebuah kaedah, kata yang serupa tetapi tidak sama, yaitu kata yakhsha dan khauf. Kata yakhsha dan khauf diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu takut, namun maksudnya berbeda. Menurut Al-Isfahani, term yakhsha itu menunjukkan kepada rasa takut yang didasarkan dengan penghormatan dan kekaguman, bukan dalam konteks lemah dan kuat. Sedangkan kata khauf menunjukkan kepada rasa takut yang muncul dari sebuah kekuatan yang kuat yang bisa membahayakan dirinya atau mengancam dirinya. Teman-teman semua, dua kata tersebut di kalangan para pengkaji Al-Quran dikupas secara tuntas dan mendalam kepada siapa diperuntukkan kata yakhsha dan khauf. Kata khauf itu diperuntukkan kepada seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang membahayakan dan mengancam terhadap dirinya. Sedangkan kata yakhsha itu diperuntukkan hanya kepada ulama, sebagaimana Allah mengatakan innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Hanya ulama lah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, siapa ulama itu? Yaitu orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang berilmu tetapi belum tentu ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia belum mendapatkan julukan sebagai ulama. Sedangkan ulama sendiri sudah pasti berilmu. Salah satu ciri yang akan Allah tunjukkan kepada kita sebagai makhluk ciptaan Allah, siapa ulama itu? Allah memberikan salah satu tandanya apabila ia berada di tempuk kekuasaan, maka ia berhati-hati dalam menetapkan hukum yang apabila hukum yang ia tetapkan itu bertentangan dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan zaman sekarang ini, di situasi kita dilanda dengan pandemi, apalagi sekarang ini mulai ada isu bahwa ada varian baru COVID, dan itu lebih membahayakan daripada kasus yang telah berlalu, dan ini diduga variannya berasal dari India. Salah satu kritikan saya yaitu mengenai solat berjarak. Jika solat berjarak itu dibolehkan atas landasan adanya jamaah yang berbicara ketika berada di dalam masjid, justru yang perlu kita ketahui, kembali kepada anjuran Rasulullah SAW, bagaimana tuntunan Rasul ketika jamaah baru datang di masjid. Rasul menganjurkan, mengajak kepada umatnya yaitu mendirikan tahiyatul masjid.
setelah tahiyatul masjid, ketika azan selesai dikumandangkan, dilanjutkan dengan solat qobliyah bagi solat fardu yang mempunyai solat sunnah qobliyah. Kemudian Rasul juga menganjurkan kepada umatnya yaitu berdoa, karena berdoa bainal azan wal iqamah merupakan doa mustajab, doa yang sangat manjur ketika kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya yang perlu kita ketahui, di momen seperti inilah waktu kita untuk memperkuatkan atau menghidupkan ihya as-sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, bukan menghilangkan sunnah-sunnah Rasul, bahkan mengepentingkan dan mengalahkan sunnah-sunnah Rasul. Karena ketika kita menetapkan solat berjarak, maka kita lebih mengedepankan berbicara ketika berada di dalam masjid. Perlu kita ambil pelajaran dari beberapa sikap sahabat Rasulullah SAW ketika Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan sebuah inspirasi dari Umar bin Khattab untuk mengumpulkan Al-Quran, melihat situasi umat Islam saat itu banyak dari kalangan qori, hafiz Quran yang syahid ketika peperangan Yamamah. Ketika mendapatkan inspirasi itu, Abu Bakar As-Siddiq tidak langsung menerimanya karena tidak terdapat nas dari Allah dan nas dari Rasulnya. Maka yang digunakan Abu Bakar yaitu metode yang dikenalkan sekarang, yaitu tasawuf. Perasaan, dari perasaannya tersebut ia mendekatkan diri pada Allah untuk mendapatkan sebuah petunjuk, hidayah, karunia, sehingga Allah anugerahkan kemantapan hatinya untuk melaksanakan pengumpulan Al-Quran. Di sini perlu kita ambil dalam menetapkan hukum untuk kemaslahatan umat. Jika sebuah metode ijtihad tidak berhasil, maka gunakanlah tasawuf. Karena jika kita menggunakan tasawuf, itu lebih menyelamatkan umat. Seluruh kaum muslimin dimanapun kalian berada, apa yang saya sampaikan ini bisa saja benar, bisa saja salah. Jika terdapat sebuah kebenaran, maka itu datangnya dari Allah. Jika terdapat kesalahan, maka itu datangnya dari diri saya pribadi. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.